Hai semua, selamat datang di Ruang Waktu, tempat di mana inspirasi bersemi dari perjalanan hidup seseorang yang penuh perjuangan hingga mampu mewujudkan angan-angan menjadi kenyataan. Bersama saya Susi Adis, kita akan menyelami perjalanan hidup mereka. Dalam semangat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, hari ini saya mau bertemu dengan seseorang pahlawan. Iya, pahlawan masa kini yang memberi arti baru pada kata merdeka dengan cara yang mulia. Dia adalah Aditya Prayoga, pelopor rumah makan gratis di Indonesia yang berhasil menciptakan kemerdekaan bagi sesama dari kelaparan dan kesukaran. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di rumah makan gratis beliau di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Kita akan berkunjung sekaligus ngobrol-ngobrol sama Mas Aditya langsung. Ikuti saya ya. Ya, kita udah sampai di tempatnya Mas Adit, di rumah makan gratis. Mas Aditnya mana nih Mas Adit? Tuh. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam Mas Adit. Iya, apa kabar? Luar biasa Mas Adit. Selamat datang. Aduh, seneng banget ketemu. Yang datang udah banyak banget Mas Adit. Iya, biasanya lebih marah-marah lagi kali ya Mas ya. Iya, yang hari Jumat tuh rame banget. Oh iya. Masakan ini Mas, kalau masak sendiri ya Mas ya? Iya, masak sendiri kita tuh. Masak yuk. Kan enggak, aku pengen tahu. Aku tuh sebenarnya pengen tahu apa yang Mas Adit itu selain rumah makan gratis ada juga katanya masjid dan pesantren. Ada Bu, alhamdulillah. Aku nanti pengen lihat juga di sana ya. Boleh. Aku sekarang mau lihat. Nanti aku mau izin dulu Bang. Oh iya. Pada Pak, mau. Aku lihat. Silakan Bapak-bapak. Ayo, silakan. Pekerjaan saya sehari-hari jualan keliling di Taman Pondok Ranggon. Oh, bijaksana banget Mas Adit itu, suka menolong orang, suka bantu-bantu orang, lagi orang susah. Saya setelah ada Pak Ustadz Aditya atau Pak Haji Aditya membuka makan gratis, selama ini dan sudah lama saya makan di sini bersama kawan dan teman rekan semua yang ada di Jakarta ada datang. Untuk kalangan saya ini bermanfaat sekali karena mereka-mereka yang tadinya belum tahu jadi tahu. Dan di sini sehari-hari juga ramai terus. Nah, dapurnya di sini Bu. Masanya bukan pakai kompor yang tadi, pakai kompor yang kayak gini. Ibu pernah lihat orang jualan gorengan kan apinya besar, nah kayak gini nih kompornya ya ini. Ya, Mas Adit, sekarang kita ke masjid ya. Masjid, ayo. Kita Mas Adit sama pesantren kan? Ya. Kita buat dulu. Yuk, ikuti kita kami ya. Nah, sekarang sudah waktunya di ruang waktu kita ngobrol, chit-chat lebih dalam lagi dengan Mas Adit. Kita pengen tahu kiprahnya Mas Adit selama ini untuk membangun rumah gratis makan ini, ya. Sekarang kita bertemu dengan Mas Aditya Prayoga. Halo Mas. Tuh luar biasa sekali, terima kasih Mas Adit. Luar biasa dengan lingkungannya Mas Adit masih menyiapkan waktu untuk kita. Nah, kita akan ngobrol banyak sama Mas Adit ya. Oke Mas Adit. Iya ini. Mas Adit, aku tadi datang luar biasa deh, tersentuh benar-benar deh. Mas Adit tuh benar-benar menggugah aku dan membangunkan aku juga Mas. Mas Adit itu dalam kondisi yang saat ini dengan kondisi terbatas aja Mas Adit bisa untuk memberi makan orang yang per hari 300 sampai 500 orang coba. Dan kita yang mampu harusnya itu yang melakukan. Nah ini kita pengen tahu nih Mas Adit. Mas Adit ini kan udah punya rumah gratis ini, rumah makan gratis ini di beberapa tempat ya Mas Adit ya? Iya, alhamdulillah. Betul ya Mas Adit ya. Tapi ya yang paling penting itu Mas yang kita pengen tahu, titik balik Mas melakukan ini, perubahan yang luar biasa ini dalam hidup ini nih sebenarnya apa Mas Adit?
Kita pengen tahu Mas Adit. Iya, saya dulu kan diuji dengan kesulitan ekonomi, Bu. Oke. Saya punya orang tua saya sakit. Ibu mertua saya sakit, bapak saya sakit, matanya buta. Ini mata saya merah nih karena ada daging tumbuh yang ini keturunan. Dari bapak, dari kakek, moyang, sampai terus ke atas itu, sampai nurun ke saya, nurun ke anak saya juga. Aku ingat banget yang perlu menjadi inspirasi. Mas Adit tadi bapaknya sakit tapi luar biasa. Bahwa bapaknya setiap hari harus sholat di masjid. Iya. Dan Mas Adit yang menggendong. Saya gendong karena bapak saya nggak bisa lihat, matanya buta. Aduh, coba. Jadi dan dia lemes, dia kena penyakit diabetes, glukoma. Itu harus digendong, nggak ada tenaga sama sekali, lemes gitu. Jadi saya gendong ke masjid, sholat 5 waktu. Ih, baktinya Mas Adit sama orang tua. Jadi selama sakit itu Mas Adit selalu tiap hari menggendong bapaknya tuh ke masjid. Dan nggak pernah saya tinggal. Saya tuh selain ngegendong bapak saya lagi sakit, setiap hari itu kan bapak saya kan suka BAB terus. Jadi makan, nggak lama kemudian BAB, makan BAB. Nah itu saya kan nggak kebeli pampers dulu kan. Harga pampers kan mahal. Jadi cuman saya pakein popok aja, pakai kain gitu. Nah, jadi begitu pas BAB langsung saya bawa ke kamar mandi, saya bersihin, saya cebukin kayak gitu. Itu terus setiap hari. Nah, sampai bapak saya meninggal, ibu mertua saya kepleset di kamar mandi, patah tulang ekor, lumpuh. Nah, itu saya bilang ke istri, kalau ngurusin saya bisa, saya mau ngurusin mama. Tapi kalau nyebokin saya nggak bisa, karena mama kan perempuan. Kamu aja sayang yang cebokin, Ya. ngomong ke istri. Dan selalu panggil sayang loh sama istrinya, luar biasa ya. Betapa mesranya nih Mas Adit sama istrinya. Yang kata istri saya di Ibu yang anu. diurusin mama sampai mama meninggal. Oke. Nah, tidak lama kemudian itu saya sudah, bapak saya meninggal, ibu mertua saya meninggal, ketemulah sama seorang nenek-nenek. Itu waktu pulang dari masjid saya ketemu nenek-nenek itu, dia jalannya tuh pincang-pincang gitu, kencot-kencot. Saya lihat kakinya bolong. Saya tanya usianya 92 tahun. Tinggal di mana, Nek? Di Kampung Pabuaran Wetan. Oh, saya tinggalnya di Kampung Pabuaran Kulon. Oke. Akhirnya ya sudah, saya antar pulang. Begitu saya antar pulang, saya ketemu sama ibu-ibu lagi jemur pakaian. Itu saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, Oke. kakinya bolong. Kemana keluarganya kok tega sekali? Nenek-nenek disuruh cari rongsokan. Kata ibu itu, nenek itu hidupnya sebatang kara. Kalau ndak cari rongsokan, ndak bisa makan. Padahal waktu itu hujan rintik subuh-subuh. Nah, akhirnya saya ngomong ke nenek, Nek, udah nggak usah nyari rongsokan lagi, biar saya aja yang ngurusin nenek, biar saya ngasih makan tiap hari. Dan tinggal. Dan tinggal sama saya. Sampai berapa lama Mas Adit? Sampai nenek itu meninggal, Berapa lama tuh Mas Adit? sekitar 3 bulanan Berapa bulan? Nah, Masya Allah. saya urusin gitu. Dan dikasih makan tadi. Itu menjadi titik balik Mas Adit ya. Iya. Tapi kalau kita ngelihat ya, berarti Mas Adit ini kalau kita lihat bahwa menjadi inspirasi kita semua dan menjadi pemahaman kita semua bahwa di dalam kesulitan apapun, Mas Adit itu tetap positif dan selalu yakin bahwa Allah itu selalu ada. Itu justru menjadi tantangan Mas Adit dan menjadikan sesuatu juga menjadi beban ya Mas Adit ya. Iya. Gimana Mas Adit? Jadi apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, apapun, baik itu suatu musibah ataupun ujian, ada satu hal yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuan. Nah itu dia. Kenapa kok bisa kita ketemu dengan sesuatu yang menjadi beban, dengan sesuatu yang menjadi urusan kita? Kenapa? Karena sudah Allah takdirkan. Dan sudah Allah catat bahwasanya kita diberikan kemampuan untuk naik level. Jadi orang yang hari ini dapat musibah, orang yang hari ini dapat ujian, janganlah dia mengeluh ataupun bersedih. Oke. Dan ada 2 hal lagi. Ya. Satu, kita tidak boleh merasa khawatir dengan sesuatu yang belum pernah terjadi. Gak boleh. Gak boleh merasa takut ataupun khawatir dengan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan kita gak boleh merasa sedih ataupun mengeluh dengan sesuatu yang sudah terjadi. Berarti tadi yang dikatakan apa yang membuat Mas Adit itu yakin dengan membuat rumah makan gratis ini tadi ya, bahwa keyakinan Mas Adit adalah satu, bahwa Allah itu tidak pernah akan memberikan kesulitan itu Di luar batas di luar batas kemampuan. Dan tadi yang paling menggelitik adalah bukan hanya urusan Mas Adit loh, kesulitannya Mas Adit yang Mas Adit tanggung,
kesulitan orang lain. Mas Adit pikirin tadi, nenek-nenek yang seharusnya bukan menjadi bebannya Mas Adit. Kalau bapak, orang tua pasti dia Mas Adit. Tapi nenek-nenek kan bukan. Tanggung jawabnya bukan tanggung jawab Mas Adit. Tapi Mas Adit mengambil tanggung jawab itu. Dalam kondisi pada saat itu Mas Adit sangat sulit. Iya Mas Adit ya? Iya. Luar biasa sekali. Dan buat kita adalah merenungkan apa yang dikatakan Mas Adit. Bahwa tadi ya, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu selalu memberikan apapun kesulitan, dia tidak melebihi batas daripada kekuatan kita ya Pak ya Mas ya. Iya. Nah ini yang mesti kita contoh. Tapi intinya adalah satu, kata Mas Adit, kalau kita memberi, tapi selain itu kita nggak akan pernah bangkrut. Jangan pernah takut, jangan pernah kita akan kehilangan atau kita akan kekurangan dengan kita memberi orang lain. Itu nggak Mas? Berbagi dengan orang lain. Tadi yang kata Mas. Bagaimana mungkin sih diri kita ini takut miskin, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Ustadz ini kalau kita katakan ya kalau kita melihatnya Ustadz tuh berhasil untuk berbuat kebaikan dengan rumah makan gratis. Tapi saya tahu pasti banyak hal kesulitan yang dialami oleh Mas Adit ya, Ustadz Adit ya. Nah sekarang Mas Adit ini kesulitan apa sih yang sampai sekarang tuh masih dilalui dengan rumah makan gratis ini? Mas Adit ini lalui. Itu Mas Adit merasakan bahwa saya tidak pernah merasa kesulitan karena saya yakin akan ada tangan-tangan Allah yang akan membantu. Tapi sebenarnya Mas Adit rasakan. Dia tahu nih pemirsa, sebenarnya Mas Adit itu juga manusia biasa juga loh. Ngurusin ini juga nggak gampang loh. Mas Adit punya keluarga. Sekarang Mas Adit mau tiduran lagi. Ini mau tiduran. Hanya mau tiduran. Tapi ayi ala aerobikum atau kajiban. Tingkat mana yang kalian katakan? Mumpung lagi di mobil Alphard ya kan? Ini Alphard guys. Bisa tiduran kayak ini, kayak di pesawat yang bisnis gitu kan. Nah itu udah lihat kursinya. Coba dalam kesulitan apapun selalu happy. Nah Mas Adit, yang kita pengen tahu lagi nih, Mas Adit ini pasti membuka untuk rumah makan gratis ini kan sulit Mas Adit. Dalam kondisi Mas Adit sulit, dalam kondisi tadi, saya juga kalau kita dengar ya Mas Adit ini yang memberi ya, kadang-kadang Mas Adit nggak punya apa-apa, uang spesial pun nggak ada, tapi dia tetap yakin saya harus bisa memberi makan hari ini buat orang. Ada aja rezeki, itu yang kita nggak pernah tahu, itu yang kita rahasia Allah yang betul-betul luar biasa, yang ini dialami oleh Mas Adit. Tapi karena apa? Mas Adit nggak pernah takut. Nggak pernah takut tadi, nggak pernah takut bangkrut tadi. Nah coba Mas, untuk kesulitan itu pada waktu sulit itu Mas nggak punya modal dong. Modal awal untuk memulai itu gimana Mas? Ya modal awal itu bukan uang. SSI. Apa tuh Mas? Sabar, syukur, ikhlas. Luar biasa. Sabar, syukur, dan ikhlas. Oke. Iya. Kita memulai ini semuanya itu kita sudah mempelajari ilmu sabar, ilmu syukur, dan juga ilmu ikhlas. Sabar, kita pasti diuji sama Allah. Kalau kita dapat ujian dari Allah, kita sudah belajar sabar, kita punya kekuatan mental, kekuatan jiwa, kita kuat untuk menghadapi ujian itu sampai selesai, dan ujian itu pasti berlalu. Jadi tadi yang kita mesti ingat ada SSI, sabar, syukur, ikhlas. Tadi sabar, sebesar seberat apapun masalah cobaan itu kita harus sabar melalui prosesnya karena nanti pasti akan ada endingnya, akhirnya. Ada pertolongan Allah. Ada pertolongan. Sesungguhnya, ya, dalilnya itu sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Kita jangan merasa sombong, kita mampu menghadapi urusan ini, enggak. Saya tidak akan mampu. Saya tidak mampu untuk ngasih makan orang, tidak mampu. Tapi kalau saya diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, SMBA. Sangat mudah bagi Allah. Haji itu biayanya mahal. Umroh itu biayanya mahal. Mobil itu harganya mahal. Dan rumah juga yang 2 lantai, pinggir jalan di Jakarta Timur, harganya sangat mahal. Tapi semuanya saya miliki, saya dapati sangat mudah. SMBA sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk memberi kita rezeki. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil apa-apa yang kita miliki. Ada yang kita cintai di dunia ini. Orang yang kita cintai itu siapa? Suami, anak, orang tua, istri. Kita cinta. Tapi jika Allah berkehendak, Allah panggil. Dan itu bukan punya kita. Dan kita titipin ya. hanya sebuah sementara sifatnya, nggak ada yang abadi. Nah oleh karena itu kita harus cerdas dalam berpikir. Oh harta ini titipan,
Oh, semuanya itu titipan, hanya sifatnya sementara. Ada yang abadi, ada. Yang abadi itu apa sih? Anak yang soleh dan soleha, anak yang mendoakan kita nanti. Makanya kita jangan bangga anak kita kuliahnya di luar negeri. Anak kayak saya itu pinter banget gitu kan, pinter nipu orang. Ahlaknya yang ternyata yang masih belum betul. Jadi anak yang mendoakan kita itulah yang pahalanya nyampe satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal jariah. Amal jariah itu seperti apa sih? Misalkan contoh, kita punya harta. Mas Adit lagi bangun masjid. Mas Adit, saya nitip dong semen 1 sak seumpama. Allah gak lihat nominal loh. Nah, tapi ketika kita memberikan dengan ikhlas, tercatatlah itu amal jariah. Nih, Mas Adit lagi bangun sekolah gratis nih buat duafa anak yatim. Mas Adit, saya nitip dong semen 1 sak misalkan. Itu jadi amal jariah. Gitu. Mas Adit ada rumah makan gratis, saya mau nitip beras satu karung seumpama. Ya kan? Itu jadi amal soleh. Nah, amal jariah dan amal soleh ini berbeda. Kita sholat ibadah. Sholat itu pahalanya untuk kita sendiri. Manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, dan tidak bisa menyelamatkan kedua orang tua kita. Enggak. Tapi dengan kita bersedekah, manfaatnya untuk orang lain, pahalanya untuk semua juga. Dan membahagiakan. Mas Adit boleh ceritain nggak tadi yang kisah yang buat saya sangat mempunyai makna bahwa Mas Adit tadi itu membantu anak yatim yang ternyata berapa tahun kemudian ketemu Mas Adit, yang ternyata yang diberikan Mas Adit itu tidak berarti apa-apa, tapi buat dia membuat dia bahagia dan ingat itu ya Mas Adit. Coba diceritain deh. Iya, jadi ada kisah nyata 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu itu saya pernah ketemu sama seorang anak yatim. Oke. Yang mana saya lagi bagi-bagi sembako. Oke. Lalu ada anak kecil, saya tanya, orang tuamu mana? Bapak saya udah meninggal. Berarti anak yatim. Kasih dia. Saya ngomong ke tim saya langsung kasih. Saya bilang gitu. Nah, begitu sudah saya kasih, dia tuh ngeliatin saya kayak sedih gitu kan. Nah, lalu saya kasih duit. Ini uang, peganglah, terimalah, simpan. Kamu lebih butuh uang ini, ambil. Dia malah ngeliatin saya terus, malah salim, cium tangan gitu, mau peluk saya gitu kan. Makasih banyak Pak, katanya. Nah, akhirnya sudah saya pulang ke rumah. Udah berlalu tuh, itu 8 tahun yang lalu tuh. Di 2024 ini saya kan lagi bangun masjid. Saya butuh uang untuk ngambil uang di bank. Nah itu saya tuh ngantri lama betul, lama betul. Terus ada mas pegawai bank gitu ngeliatin saya. Tapi matanya melotot gitu ngeliatin saya tuh. Akhirnya saya nunduk gini kan. Lama saya nunduk, saya lihat dia masih ngeliatin saya. Saya tambah nunduk lagi gitu kan. Saya mikir apa saya salah apa sama dia ya apa gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu saya begini lagi, saya lihat dia malah nyamperin saya, malah tambah ketakutan saya, tambah gemetar. Astagfirullah, kenapa dia nyamperin saya? Gitu. Dia langsung bilang, Mas Adit ya? Pak Adit bukan? Iya, saya bilang. Ya Allah Pak, saya izin Pak mau peluk Bapak katanya. Dia nangis, dia izin mau peluk saya. Iya, saya bilang. Saya pian Pak katanya. Pian ini siapa ya Mas? Lupa saya, mohon maaf saya bilang. Saya pian Pak gitu. 8 tahun lalu saya anak yatim, pernah Bapak kasih sembako, pernah Bapak kasih uang, kasih 500.000 waktu itu kan. Dia ingat. Bapak ini nunggu apa Pak katanya, ngantri apa? Yuk, saya bantu yuk katanya gitu. Dan yang tadinya saya ngantri itu jauh banget nomor antrian itu, langsung disuruh masuk, langsung bisa ngambil uang untuk tagihan masjid, material itu, nggak ngantri lagi, dipermudah sama Mas Pian ini. Nah, artinya kebaikan itu betul-betul berlaku. Dan tadi yang penting adalah tadi ikhlas, memberikannya ikhlas dan juga menerima bahagia. Karena ternyata dengan kebahagiaan itu dia tidak akan pernah melupakan. Itu yang selalu diingat-ingat sama Mas Adit. Kalau kita memberi itu harus membuat orang lain bahagia. Tidak hanya berbagi, tidak hanya cuma ngasih, tapi membuat orang bahagia. Itu yang akan diingat sama orang yang akan kita berikan tadi Mas ya. Tadi ya saya ngelihat makannya ya, betapa antusiasnya dan saya terkejut, surprise. Salah satu yang makan tadi, bapak-bapak ya Pak ya, udah tua ya. Dia bilang, Bu saya udah 4 tahun Bu makan di tempatnya Mas Adit. Dan tau gak menunya, 3 menu aja loh Mas Adit tadi tuh.
itu tadi ikan balado tongkol ya Mas ya. Iya. Terus sama tempe goreng, sama tadi Sayur toge. sayur toge, tumis toge. Aduh enak banget lihatnya tadi. Terus makan tadi Mas. Tapi saya lihat luar biasa dan 4 tahun. Dan ini sejak tahun 2016 ya Mas ya. Iya. 2016 sampai sekarang. Dan pada waktu masa Covid, Mas Adit itu tetap loh, eksis loh. Dan pada waktu itu Bapak SBY ya, Iya. pernah ketemu ya Mas Pak Presiden. Pak Presiden ya. Waktu itu SBY ya. Artis, Dan artis-artis juga katanya. pejabat. Dan ya. sangat semua pada membantu ya, luar biasa ya. Iya. Jadi tadi niatan Mas Adit itu dilihat orang lain, ini menjadi suatu jalan pintu buat orang lain untuk membantu. Jadi ditunggu siapa aja yang mau membantu, mau berbagi, silakan dengan Mas Adit nanti ya. Nah, Mas Adit kita pengen tahu lagi. Yang tadi Mas Adit selalu bilang, selalu banyak keajaiban dari Allah yang diberikan ke Mas Adit. Keajaiban-keajaiban yang Mas peroleh selama membangun rumah makan gratis ini Mas, selain tadi nenek-nenek tadi yang menginisiasi atau yang membuat Mas titik balik Mas melakukan ini, apa Mas yang boleh diceritain yang paling berkesan selama membangun rumah makan gratis ini? Jadi saya itu memiliki sebuah harapan. Harapan saya itu ubah penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Mengubah penerima kaum du'afa Ya, menjadi pengusaha. oke. Saya ingin mengubah. Saya pernah ketemu seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu itu memiliki seorang anak kecil bayi. Oke, Anak kecilnya itu tiap malam tuh nangis terus. oke, Di rumah kontrakan sepetak itu, Oke. anaknya tuh nangis. oke. Tetangganya tuh risih, melapor ke saya. Pak Adit, tetangga saya itu anaknya tuh nangis terus Pak Adit, minta tolong Pak Adit. Akhirnya saya datang ke sana. Saya tanya, Bu, kenapa kok anaknya nangis terus? Oh, ternyata penyebabnya itu dikarenakan si ibunya ini nggak punya susu. Saya tanya suaminya kemana? Sudah 8 tahun suaminya nggak ada. Ninggalin dia, katanya mau nyari kerjaan tapi nggak pulang-pulang. Nggak jelas statusnya. Saya ini janda ditinggal apa gimana nggak tahu katanya. Jadi hubungannya tuh ngegantung gitu. Akhirnya di rumahnya juga saya lihat nggak punya apa-apa. Nggak punya TV, nggak punya kasur, nggak punya mesin cuci, nggak punya apa-apa. Kosong gitu. Langsung saya bawa ke swalayan, map gitu. Saya beliin. Saya suruh ambil. Yang diambil cuma satu, susu. Saya suruh ambil beras, nggak mau dia. Mahal Pak katanya. Ambil aja, saya bilang. Ini aja lah Pak, udah Pak, nggak apa-apa. Susu aja katanya. Nggak apa-apa, saya bayarin, saya bilang. Saya paksa-paksa tetap aja dia ngambilnya cuma susu aja, satu aja. Itu pun cuma satu susunya. Saya kasih duit lah. Saya kasih duit 100.000. Nih Bu, kalau buat keperluan apa, ambillah uang ini. Tapi cuma satu, memang di kantong saya cuma ada 100.000 pada waktu itu, belum ke ATM. Akhirnya saya antar pulang. 2 hari kemudian, saya dengar kabar ibu ini kelaparan. Saya suruh datang ke sini ke rumah makan gratis. Saya ini bukan pejabat, bukan orang kaya yang punya banyak duit, bisa merubah orang miskin jadi kaya, enggak. Cuman saya pengen mengajak dan juga memohonlah kepada Allah agar Allah sadarkan saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan harta untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang susah. Menyisihkan, berbagi untuk orang lain. Iya, saya ingat betul itu pesan Nabi SAW, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang. Apabila orang sekitar masih ada yang kelaparan, yang kesusahan, dia menangis. Dikarenakan kesulitan ekonomi, menangis dia nyampe. Tuh. Jadi saya itu mengajak gitu kan, kepada saudara-saudara kita, semuanya kita ajak gitu, untuk melakukan kebaikan. Yang saya ajak ini kebaikan. Saya tidak ngemis, tidak minta sumbangan apa enggak. Saya tidak minta bantuan tuh enggak. Saya cuma mengajak untuk melakukan kebaikan. Karena kita tuh tidak boleh berhenti untuk melakukan kebaikan. Luar biasa. Teruslah berbuat baik. Teruslah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Nah, jangan lupa ya apa yang dikatakan sama Mas Adit, bahwa tadi sabar, syukur, dan ikhlas. Sabar menghadapi segala cobaan yang nanti pasti akan ada ujungnya dan indah pada waktunya. Dan yang paling penting dalam hidup kita ini adalah beramal. Beramal ini penting sekali, karena tidak lagi bukan ibadah-ibadah untuk kita, tapi amalan bisa membahagiakan orang lain, mempunyai makna yang lebih dalam, bahwa kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa beramal dan membahagiakan orang lain. Nah, yang mau
berminat untuk membantu beramal di tempatnya Mas Adit, ini silahkan. Di sini ada rumah makan gratis. Nanti juga kita akan lihat ada masjid, ada pesantren. Yang luar biasa bahwa Mas Adit ini perhatian dengan sekitarnya, lingkungannya. Mas Aditya Prayoga ini pelopor rumah makan gratis di Indonesia. Masya Allah. Nah, semangat kemerdekaan yang sama, Mas Adit telah membuktikan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk membuat perubahan yang berarti. Itu tadi ya, niat nawaitu yang baik. Jangan pernah kita khawatir dengan mimpi kita, apalagi mimpi yang baik. Mimpi yang untuk memberikan kebahagiaan orang lain itu luar biasa. Oke, saya Susi Adis. Sampai berjumpa di episode Ruang Waktu selanjutnya. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih banyak Bu. Sampai itu semoga sukses, tambah maju. Saya doain mudah-mudahan tembus 1 juta subscriber. Target kan 2024-2025 ini ya, berapa bulan nih? Ya. 1 juta subscriber. Bismillah. Untuk membantu rumah makan gratis. Amin. Insya Allah kita bermanfaat buat semuanya. Sukses buat semuanya, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adit. Bye. Ya ini dia nih Bu, alhamdulillah. Jadi Ya, udah jadi ya sini ya. masjidnya udah jadi. Luas. Ini insya Allah sekolah gratis. Sekolah gratis ya. Nah, mulai dari TK. Nanti kan TK tuh di sini nih. TK, TPA, anak-anak belajar gitu. kan. Oke. Gitu. Terus ada ruang juga nih, ada ruang privat juga di sini. Oke. Duh, Tapi- luar biasa nih Ustadz. Ini kan belum jadi kan, masih proses pembangunan. Ini ada toilet 2, Oke. kayak gitu. Toiletnya tuh 2 konsep, ada yang duduk, ada yang jongkok. Oke. Kayak gitu. Ini jadi kayak kan Ustadz udah bikin masjid. Sekarang nih mau bikin untuk sekolah. Sekolah gratis. Sekolah gratis coba. Belajar Udah berapa nih yang udah pada di sini? 120 anak santri yang belajar di sini. Alhamdulillah. Tapi rata dari sini ya Ustadz ya? Kan nyampe ke belakang nih, ini. Itu meja kayak gitu tuh. Lagi Itu dilepas. Nah, itu bisa diperbanyak juga ya. Iya, nyampe ke belakang. Anak dan peralatan sekolah. Ada 2 shift Bu, ada 2 shift. Oh, dua sih. Oke. Dan ini kalau misalkan ada yang tamu jauh atau apa, atau ada warga yang kedatangan tamu, bisa nginep di sini di hotel gratis tuh. Oh, aduh hotel gratis. Kita siapin. Ya ampun. Ada Ustaz Ansor. Masya Allah. Ada hotel gratis. Ada Ustadz tuh, Ustaz Ansor. Masya Allah. Ini kita lagi berkunjung ini. Pola Gratis luar biasa. Ini katanya hotel gratis. Baru dibuat 1 kamar. Pakai AC, ada TV. Tuh, ada TV-nya juga. Tuh lihat tuh. Ini Bu, ada Luar biasa. Aku injek aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lihat sini aja. Dan di sini ada ini balkon. Balkon. Waduh, enak banget. Kulkasnya, Waduh, air udah panas. kan biasa ya. Ini hotel gratis, makan gratis, sekolah gratis, hotel gratis, ini sholatnya gratis, semuanya coba serba gratis nih. Tadi ini dibantu oleh para pemirsa yang luar biasa. Banyak banget pelajaran kita hari ini ya, luar biasa ya, banyak ilmunya. Dan kita menjadikan manusia ternyata masih banyak yang mesti kita lakukan untuk kebanyakan orang banyak. Tadi yang kalau kita mau ketemu di surga, banyakkan amalan yang kita harus lakukan. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz, sekali lagi terima kasih. Terima Salam kasih buat keluarga. banyak. Iya. Semua berkah selalu buat Ustadz. Amin. Dan kita akan Amin. bertemu lagi. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Susi Adis, mantap, mantap, mantap. Itu Susi Adis sangat bermanfaat. Oke. YouTube Susi Adis mantap. Pahlawan masa kini yang memberi arti baru pada kata merdeka dengan cara yang mulia.